Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, berjumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan detail dari instalasi PLTS off grid 900 WP 900 watt peak yang saat ini terpasang di rumah ya. Ini untuk menjawab dari beberapa permintaan rekan-rekan yang sudah menonton video sebelumnya. Jadi ada beberapa yang bertanya bagaimana detailnya. Jadi mudah-mudahan dengan video ini bisa menjadi referensi buat rekan-rekan yang ingin memasang LTS. Sebelumnya saya sampaikan bahwa LTS ini 900 WP yang saya miliki ini jauh dari kata sempurna ya, jauh dari kata ideal, tapi ya minimal bisa menjadi referensi. Oke, kita langsung saja menghemat waktu. Jadi saya punya off grid ya, LTS off grid 900 WP ya. Jadi LTS off grid 900 watt peak. Saya sampaikan ke rekan-rekan semua bahwa off grid ini maksudnya ya, perlu saya sampaikan, off grid ini maksudnya sistem PLTS ini tidak mengirim energi ke PLN, tapi bisa saja off grid ini dimasukkan sumber dari PLN untuk posisi standby ya. Walaupun ada sumber PLN yang masuk di dalam instalasi ini, tapi selama dia tidak mengirim, tidak melakukan ekspor energi ke PLN, ke grid ya. PLN itu artinya grid ya. Grid ini berarti di kita di Indonesia ini sama dengan PLN. Maka dia kalau misalnya dia ekspor apapun namanya, itu namanya on grid ya. Itu terminologi. Kadang-kadang perlu saya sampaikan ini karena kadang-kadang kita menjadi bingung karena ada beberapa inverter ya, yang bisa dimasukkan ya, disambungkan dengan instalasi PLN. Jadi dia posisi standby. Setiap saat misalnya energinya kurang ya, PLTS-nya ya, dari PV-nya kurang, maka PLN bisa bersamaan secara paralel juga supply. Tapi tetap saja itu dinamakan off grid kalau selama dia tidak ekspor energi ke PLN. Dan untuk rekan-rekan ketahui, kalau sistemnya on grid itu harus dengan persetujuan PLN dan harus diganti kWh meternya. Oke, kita khusus ke 900 WP off grid ya. Jadi pertama saya mau sampaikan bahwa saya punya 9 panel ya. 9 panel surya ya. Ini ada 9 buah ya. Ini 1, 2, terus 3 ya. Tidak saya gambar semua ya, gambarnya loncat satu aja, tapi angkanya tetap sama ya. 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 panel ini dirangkai seri ya. Ini positif, ini negatif, positif, negatif, positif, negatif. 3 buah dirangkai seri, 3 buah, berarti negatif panel yang satu ketemu dengan positif panel 2 ya. Terus negatif panel 2 ketemu dengan positif panel 3. Nah, sisi positif berarti sekarang sisi yang belum disambung adalah positif panel 1 dan negatif panel 3. Dan begitu di sini juga ya. Kemudian ini diparalelkan. Jadi ketemu positif di panel 1 tadi. Ini setelah ini dirangkai seri.
terus ada positif di panel 4, berarti kan di sini di 6 juga tersedia positif. Ini digabungkan, terus negatifnya digabungkan. Setelah ini digabungkan, berarti ini keluar istilahnya satu positifnya panel 9 WP dan satu negatifnya panel 900 WP. Ya, jadi rangkaiannya 3 di seri, kemudian hasil seri itu diparalel dengan cara positif-positif digabung, negatif-negatif digabung, ya. Dari sini terus saya menggunakan kabel 2x6 N Y Y H Y 2x6. Ini kan ingat ya, ini tadi terhubung ke positifnya dan ini diambil dari negatifnya, ya. Ini terus ke inverter, ke controller. Di controller, ya, saya menggunakan controller 40 ampere, ya. Controller 40 ampere. Ini masuk di positifnya, ini masuk di negatif. Nah, sebelum masuk ke situ, di sini ada saya pasang circuit breaker. Ya. Di sini saya pasang circuit breaker. Di sini saya pasang circuit breaker. Ya, circuit breaker 2 pole. Ya. Idealnya setelah circuit breaker ini ada fuse juga. Jadi circuit breakernya sekarang ini terpasang 10 ampere. Jadi gini, waktu itu saya salah beli atau yang tempat saya beli salah kirim, ya, antara dua itu. Jadi yang dikirim 10 ampere tapi 2 pole. Nah, di sini 10 ampere 2 pole juga. Akhirnya saya seri, tapi gini aja, ya, biar tidak membingungkan, jadi ini 63 ampere, ya, 63 ampere, ya, 2 pole, ya, karena saya ada juga 63 ampere 2 pole. Nah, sebelum lanjut ke situ, saya menjelaskan satu panel ini, ya. Nanti saya lihat detailnya. V maksimumnya itu, tegangan maksimumnya itu 18 volt, 18, sekian volt. Terus I maksimumnya itu 5,6 ampere. Terus VOC-nya itu 20 volts, ya, sekitar itu, ya. Persis nanti saya cek lagi. Terus ISC-nya itu sekitar 7 ampere, ya. Nanti saya cek, nanti saya tampilkan di videonya, ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu teman-teman perhatikan pada saat merangkai ini adalah ini, ya. Jadi empat poin ini perlu, selain wattnya, ya. Nah, kalau 3 ini kita rangkai seri, berarti 18, ya, satu panel ini 18 volt ditambah dengan 18 volt ditambah dengan 18 volt. Satu string. Ini ada 3, ya. 1 2 3 kan. 18 volt. Jadi, ya, di inverter ini di controller ini makanya sering muncul ketika istilahnya sun peak, ya. Sun peak itu berarti jam 10 sampai jam 2. Itu kurang lebih tegangannya sampai dengan 58, ya, di controller 58 sampai dengan 61 62. Itu hasilnya dari apa? Dari ini, rangkaian ini di seri, ya. Nah, hubungan dengan VOC apa? VOC itu adalah tegangan pada saat panel ini
solar panelnya itu dibuka, ya dibuka, tidak dirangkai kemana-mana, kemudian diukur, ya, kemudian diukur. Nah itulah muncul tegangan ini. Jadi tegangan itu tegangan pada saat kita belum memasukkan MCB ini belum masuk. Nah tegangan yang ada di sini nanti di kedua ini penting untuk mengetahui tegangan ini karena ini terkait dengan isolasi. Artinya ini isolasi, misalnya isolasi kabelnya, ya, isolasi kabelnya atau isolasi peralatan-peralatan yang ada di sini. Oh iya, saya belum jelaskan juga. Seharusnya idealnya di sini, karena ini saya pasang di atap ya. Seharusnya idealnya di sini itu di atas ini itu dipasang juga MCB plus dengan arresternya, ya, SPD, source protector device, ya, arrestor untuk pengaman petir. Tapi saya belum pasang, ya, saya belum pasang. Barangnya sudah ada, saya sudah beli tapi belum sempat naik ke atas, ya. Harus masang ini tapi saya belum pasang ini, ya, belum pasang ini. Jadi harusnya di atas sana, Jadi kalau misalnya ada sambaran petir, harapan kita tidak sampai ke controller kita tapi sudah diamankan di atas. Kemudian fungsi MCB-nya kalau misalnya terjadi hubung singkat di sekitar sini, ya, karena apa aja bisa terjadi, ya, misalnya nggak sengaja ada dahan pohon yang nyemplok ke sini atau ada seng atau tetangga yang nyebrang ke sini dan lain sebagainya, hewan naik ke sini, maka dia bisa tripkan di sini sebelum trip juga di sini, ya. Jadi ini idealnya begini, tapi saya belum pasang ini, ya. Ini belum ada. Ya nanti kawan-kawan, rekan-rekan kalau misalnya mau masang yang konsep idealnya begitu, ya. Nah, saya jelaskan dulu tegangannya ini, ya, karena dirangkai paralel makanya tegangan sistemnya jadi sama, ya, dia sama. Jadi tegangan yang terbaca itu sekitar 58 sampai dengan 61 volt. Kalau misalnya rekan-rekan membeli controller, ya, itu yang diperhatikan ini. Jadi spesifikasi controller saya ini SCC ini, V-nya itu sampai dengan 92 volt, ya, 92 volt. Jadi karena masih di bawah 92 volt, ya, ini dilihat dari VOC, ya. Kenapa dilihatnya dari VOC? Karena tegangan ini mungkin terjadi, ya, tegangan VOC ini mungkin terjadi saat sirkuit ini kita buka, ya. Bisa saja sebelum kita buka dia sudah masuk ke SCC. Nah, jadi tegangan itu hubungannya dengan isolasi, ya, itu tegangan. Terus arusnya tadi saya bilang bahwa 5,6 ampere. Jadi sini mengalir 5,6 ampere dan itu seterusnya sampai ke sini juga 5,6 ampere. Jadi bukan dijumlah kayak tegangan, ya. Jadi arus mengalir secara seri. Nanti karena ini ada 3 string, 1 2 3. Nah, nanti arusnya digabung jadi 5,6 juga di sini, 5,6 juga di sini. Nah, baru totalnya itu adalah, ya, kurang lebih 16 ampere. Jadi pada saat peak itu mengalir arus 16 ampere. Nah, 16 ampere inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan spesifikasi dari MCB di sini. Makanya tadi saya cerita ketika saya beli yang 10 ampere, begitu saya pasang masing-masing di satu pool itu sering trip, ya. Awalnya saya kurang paham juga, ternyata di situ jelas tertulis C10, ya. Nah, setelah itu baru saya pakai untuk positif 2 pool, saya pisah, untuk negatif 2 pool. Jadi harapannya arusnya terbagi 2 supaya jangan trip lagi. Jadi kalau posisi ini rekan-rekan, idealnya adalah ini kan 16 ampere, idealnya adalah 25 ampere MCB-nya minimal, ya. Nah, kemudian juga rekan-rekan perlu ketahui di sini juga dipasang fuse, ya. Pasang fuse juga harusnya, ya. Idealnya juga ada. Dulu saya pasang fuse dulu, ya. Tapi setelah rangkaian ini saya bongkar karena mau saya perbaiki, mau saya rapikan, itu belum saya balikan fuse-nya. Di sini harusnya ada fuse juga. Fuse-nya berapa ampere? Fuse-nya jangan terlalu jauh dari sini. Kalau MCB ini bisa
40 ampere pun nggak masalah ya, 40 ampere pun nggak masalah, 50 ampere pun nggak masalah. Tapi kalau fuse-nya jangan terlalu jauh, karena fungsinya fuse itu memutus beban lebih atau arus lebih. Beda dengan MCB. MCB selain memutus beban lebih, dia juga memutus pada saat terjadi hubung singkat ya, atau yang biasa kita istilahnya konslet ya, konslet. Tapi kalau fuse, nah makanya fuse di sini itu pilih saja 20 ampere. Ya, ini ada fuse juga, ada MCB. Jadi ada fuse, ada MCB. Ya, ini sudah di dekat ini barangnya. Ya, ini sudah di dekat kontrol. Ya, jadi saya ulangi lagi. Idealnya di atas sana di rangkaian sana itu ada MCB sama SPD. Tapi saya belum pasang, ya. Idealnya di sana itu. Jadi setelah itu baru dirangkai lagi, turun di sini dengan kabel. Ya. Saya ulangi, saya pakai kabel 2x6. Ini kenapa saya pilih kabel ini? Karena saya punya 16 ampere dan ini ekuivalen dengan 16. Ini sekitar 45 ampere. Jadi saya hanya pakai 30%. Kenapa ini penting? Ya, ini penting supaya kalau misalnya saya pakai 2,5 juga, 2,5 itu kalau nggak salah 25 ampere ya, 25 ampere masih bisa sebenarnya, tapi jatuh tegangannya terlalu jauh nanti. Jatuh tegangan dari sini kan, ini panjangnya ini 18 meter ya. Dari sini ke sini, misalnya di sini sudah input kita bilang tadi ya 18, atau kita pakai kadang-kadang 60 ampere juga ya. Berarti di sini misalnya sudah ada 60 volt, nanti di sini terima sisa 50 volt karena jatuh tegangan kalau kabelnya terlalu kecil. Tapi kalau terlalu besar juga pemborosan ya. Pemborosan. Nah, itu minimal kalau menurut yang saya baca-baca itu 50% dari kemampuan kabelnya. Jadi kalau saya sekarang posisinya saya pakai 30%. Itu pun terjadi jatuh tegangan ketika peak dan beban lagi tinggi ya. Itu di sini terbaca, di SCC itu terbaca tinggal 49,51 ya. Karena sudah jatuh di sininya 60. Tapi begitu sampai sini, kalau tegangannya turun, I kali, karena P sama dengan V kali I. Kalau tegangannya turun, otomatis dayanya turun. Ya, karena daya yang akhirnya, daya yang pakai sama kita itu daya yang ada di sini, bukan yang dari sini. Jadi rugi-ruginya sudah habis di situ ya. Jadi itu saya jelaskan. Setelah dirangkai ini tegangannya jadi sekian. Kalau teman-teman harus perhatikan tegangan total ini, jangan sampai ya, VOC-nya itu jangan sampai lebih daripada peralatannya. Oke, setelah itu di sini ada rangkaian baterai. Ya. Ini rangkaian baterai. Ya, rangkaian baterai. Ini saya pasang baterai aki ya, setelah saya connect itu 24 volt. Ya, ini plusnya, ini minus. Ini 24 volt ya. 24 volt. Oke. Controller ya, yang ini itu otomatis. Jadi kalau kita konekkan 24, dia langsung otomatis, dia langsung mendeteksi bahwa sistem kita 24. Itu sebabnya pemasangan controller yang tepat ya, kontrol yang tepat ya, bukan hanya ini umumnya, kontrol umumnya hibrid yang menggunakan itu pasang dulu baterainya, baru pasang solar PV-nya. Jadi ini oke. Ini ada, saya pasang MCB di sini. MCB di sini 63 ampere ya, ini 63 ampere 20 ya. MCB 63 ampere 20. Ini saya pasang. Jadi MCB baterai dulu kita naikin, baru MCB ini, supaya waktu kita naikin MCB baterai, controller kita udah tahu bahwa sistem kita itu kita mau pakai sistem 24. Nah, ketika itu nanti yang 60 volt di sini atau berapa tegangannya sesuai dengan rangkaian kita itu akan dikonversi supaya bisa lebih tinggi sedikit dari baterai, supaya bisa ngisi baterai. Ya. Tapi kalau kita masukin dulu ini, kontrolernya bingung, dia nggak bisa
nggak bisa tahu berapa sistem kita, sehingga ada beberapa controller yang katanya saya tidak tahu persis apa iya, tapi katanya kalau kita hidupin dulu ini itu akan rusak ya. Tapi minimal yang jelas tidak boleh, karena kontrolernya pasti tidak bisa bekerja, karena kalaupun nggak rusak dia nggak bisa. Tapi apalagi kalau rusak ya sayang. Oke, itu controller. Terus dari sini baru saya pasang dari sini ya, dari sini. Oh enggak, sorry, di atas ini. Jadi di setelah controller sebelum MCB ya. Di sini saya pasang ya, saya pasang inverter AC ke DC ke AC. Jadi ini DC, ini ke AC. Nah, di sini udah line, ini netral. Oke. Saat ini tidak ada pengaman ya, tidak ada pengamannya. Saya belum pasang ya. Saya belum pasang pengamannya karena ada barangnya sudah ada juga, sudah datang, tapi belum saya pasang ya. Nantinya saya mau pasang di sini. Jadi nanti rencananya konfigurasinya itu menjadi ya, ini akan saya pasang 80 ampere ya, dan yang di sini yang saya pasang 63 ampere. Oke, saya sedikit detail di ini 63 ampere nantinya ya. Saya menjelaskan yang existingnya, kemudian konsep yang nantinya. Maksudnya supaya rekan-rekan. Saya sedikit detail tentang ini. Kenapa? Karena ada beberapa rekan-rekan yang kita sering lihat juga tidak perlu pasang MCB, tidak perlu pasang fuse. Itu jelas konsep yang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Pertama, tidak ada pengaman ketika terjadi short circuit di sini ya. Yang kedua, pada saat ini lagi berbeban, maksudnya lagi kayak sekarang ini ya. Ini tidak boleh dibuka ya dengan misalnya cabut kabel begitu, nggak boleh. Harus MCB-nya dibuka dulu supaya apa? Supaya kalau ini MCB-nya dibuka berarti I sama dengan 0. Kalau I sama arus sudah sama dengan 0 baru boleh kita copot-copot kabelnya. Tapi kalau kita buka langsung kita tarik kabelnya, itu I sama itu ada arusnya. Ketika ada arusnya, ketika kita buka itu bisa terjadi bunga api ya. Nah, dan yang berfungsi untuk memadamkan bunga api atau tidak ada bunga api itu MCB fungsinya ya. Jadi saya termasuk yang sangat tidak merekomendasikan kalau rekan-rekan tidak memasang MCB di sini ya. Di mana-mana kita lihat semua ada MCB-nya. Fungsinya itu untuk mengamankan arus lebih dan mengamankan hubung singkat ya, koslet. Dan kalau misalnya kita mau maintain ya, pemeliharaan kita bisa matikan dulu ya. Kalau kita berbicara 1 ampere 2 ampere oke ya, tapi kalau kita berbicara misalnya 16 ampere ya, apalagi kalau sini sudah turun 24 volt, ini udah berapa ampere ke sini bisa ya. Baik, rekan-rekan, kita lanjutkan. Ini inverternya, ini kontrolernya, ini panelnya ya. Itu sudah bisa pasang beban ya. Oh ya, di sini ada MCB ya. Saya pasang juga MCB. Di sini MCB-nya itu 6 ampere ya, 220 6 ampere. Jadi karena inverternya ini hanya maksimum 1000 watt, maka ini 6 ampere. Jadi kurang lebih kan hanya 5 ampere kalau 1000 watt ya. Dan bebannya pun sudah saya pilih tidak lebih dari 500 watt sekarang. Kulkas hanya 100 watt, terus pompa 250 watt. Kadang pakai rice cooker, tapi rice cooker hidup pada saat pompa mati. Secara pemakaian tidak akan lebih dari 500 watt. Jadi 6 ampere
cukup. Nah, saya resume sebelum mengakhiri video ini bahwa rekan-rekan perlu menentukan panel ini konfigurasinya seperti apa, dengan catatan perhatikan tegangan open circuitnya ini, VOC nya ya. Jadi perhatikan tegangan VOC, satu tegangan VOC nya perhatikan, terus tegangan maksimumnya juga. Tapi kalau dalam hal desain, karena kalau desain itu yang kita kebutuhan daya dan keamanan. Nah, keamanan itu yang kita lihat VOC nya ya. Oke, jadi setelah dirangkai, kalau tegangan kan rangkaiannya hubungannya dengan seri ya, rangkaian hubungannya dengan seri. Setelah dirangkai seri, total tegangannya tidak boleh lebih dari spesifikasi peralatan controllernya. Dalam hal ini 92 volt. Jadi, terus yang kedua arusnya ya, arus ya. Arus ini nanti hubungannya dengan kabel, dengan breaker ya, dengan fuse ya. Tidak boleh arus ini lebih tinggi daripada breakernya, tidak boleh lebih tinggi dari kemampuan kabelnya. Kalau bisa 50% untuk kabel ya, supaya jatuh tegangannya tidak terlalu besar, terutama kalau rekan-rekan cukup jauh dari posisi atap ya, posisi tempat solar panel ke controllernya. Kayak saya sekarang cukup jauh ya, 18 meter itu cukup jauh. Baik rekan-rekan, terakhir saya akan mencoba untuk menggambar versi fullnya tanpa coret-coretan ya. Mudah-mudahan bisa lebih jelas dilihat ya. Tadi banyak coret-coretan. Baik rekan-rekan, ini versi lengkapnya tanpa coret-coretan ya. Jadi 3 panel di seri, kemudian hasil seri itu di paralel, totalnya ada 9 panel ya. Di sini harusnya ada MCB plus SPD, nanti baru mau dipasang dan next rencana kemudian sebelum di sini masuk fuse dulu harusnya ya, nanti mau pasang fuse. Sekarang MCB, kemudian ini terminal SSC ya, terminal SSC ini SSC ya, solar charge controllernya, terminalnya positif, masuk positif, dari sini positif. Terus ini yang ke baterai, baterainya 24 volt ya, saya seri 2 baterai 12 volt. Kemudian nantinya saya mau pasang MCCB sebenarnya 80 ampere, ini udah datang belum dipasang. Kemudian ini inverter ya, ini inverter dari DC menjadi AC nya itu ada MCB 6 ampere, MCB AC ya. Yang di rangkaian DC semua MCB DC, yang di AC rangkaian MCB AC ya. Berbeda kalau cari khusus yang DC jangan digabung. Ini DC. Oke, kawan-kawan, saya pikir itu untuk rangkaian saya ya. Bila mana ada pertanyaan yang perlu dijelaskan lebih detail lagi, silakan di komen. Mudah-mudahan bisa ada kelapangan untuk menjelaskannya. Next video saya insya Allah mungkin tentang rangkaian seri panel ya, pemasangan panel ini, maksudnya seri dan paralel, kapan di seri kapan di paralel ya, syarat-syarat seri seperti apa, paralel seperti apa ya. Oke, ini saya tambahkan ya, ini setelah di seri VOC nya 64 ya, jadi masih kurang dari spesifikasi SSC, artinya ini aman. Kemudian
short circuitnya itu 3 kali 6 ampere ya, mungkin saya persisnya itu saya cek ya, tapi ini totalnya 18 ampere. Ini masih kurang dari ya, masih kurang dari kabel ya, dari kabel 2 kali 6 NY ini ya. Ini sekitar 50 ampere atau 45 ampere ya, masih jauh lebih dari kecil dari itu, dan juga masih kurang dari kemampuannya MCB DC ini ya, masih di bawah ini ya. Oke, baik rekan-rekan, saya pikir itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.